Kamera. Oh, Gue liatin itunya, balikin ke gue, kan lu nggak jaga ya. ini Pak. Tes, suaranya masuk. Masuk nggak? Masuk Pak. Oke, ini kurang ini. Besok dilakukan. Apalagi yang kurang, ini leher atau oke? Leher udah oke Pak. Semua udah oke? Udah. Udah start kan? Udah Pak. Udah Pak. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan mulai lagi session kita. Wah ini sorry nih, kurang maju. Lihat lagi. Kita jauh dulu. Cepetan kalau mau caw, kalau mau dalam di dalam. Kita nggak boleh buka-buka pintu lagi. Iya oke Pak. Balik Pak ya. 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 Mulai anak kita udah pulang. Oke. Sekarang teman-teman saya ingin bertanya, resiko apa aja yang bisa diasuransikan? Ya, pertama yang bisa diasuransikan adalah jika merupakan risiko murni yang juga termasuk risiko khusus. Ya, contohnya risiko kebakaran, risiko kecelakaan diri, risiko kebanjiran, risiko meninggal dunia. Nah, itu semua bisa diasuransikan. Lalu resiko apa lagi yang bisa diasuransikan? Yang kedua, bila akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang atau financial risk. Ya, financial risk itu berarti resiko keuangan. Yang berarti bahwa resiko tersebut harus bersifat finansial, bukan emosional. Iyalah, kan sering ada candaan tuh. Resiko putus cinta bisa diasuransikan nggak? Ya enggak lah. Karena kerugian yang terjadi sifatnya nggak dapat diukur dengan uang. Ya. Oke. Editor tolong yang di sini nanti slide-nya dibenerin tampilannya. Oke. Yang ketiga, resiko yang bisa diasuransikan adalah terdapat risiko sejenis yang bersifat sama atau homogen dan ada dalam jumlah yang besar atau large numbers yang bertujuan ya agar dapat dihitung, bisa diprediksi terjadinya suatu risiko dan dapat diperkirakan besarnya kerugian yang terjadi. Ya, kalau kita bicara misalkan, wow dalam 1 tahun sekian ribu motor hilang, dicuri atau kecelakaan, itu kan bisa diprediksi. Tapi kalau cuma satu aja ya susah. Contoh, lukisan asli Mona Lisa, di mana lukisan tersebut sulit diasuransikan karena jumlahnya hanya ada satu di dunia, sehingga nggak ada terdapat padanan ya, yang bisa kita padankan atau kita bisa bandingkan untuk menilai berapa harga preminya. Karena kalau dia hilang, udah selesai, nggak ada lagi. Ya, ini Mona Lisa itu salah satu mahakarya Leonardo da Vinci yang melampaui zamannya. Di saat zaman itu belum ada yang bisa seperti yang dia bikin. Itu sebabnya dia luar biasa sekali ya. Ya, dan risiko selanjutnya yang bisa diasuransikan adalah bila risiko tersebut terjadi secara kebetulan dan bukan disengaja. Contoh, risiko kematian akibat bunuh diri itu nggak bisa diasuransikan. Kenapa? Karena sifatnya disengaja. Tapi kalau risikonya kena musibah kecelakaan, ada jatuhnya pohon gitu ya, atau terjadi kebakaran, itu kan nggak disengaja. Tapi kalau yang disengaja itu nggak bisa diasuransikan. Risiko selanjutnya yang bisa diasuransikan adalah bila risiko itu dapat diperkirakan dan dapat dibuktikan kejadiannya. Ya, contohnya risiko kehilangan kendaraan bermotor yang kalau benar terjadi maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan polisi.
bawa surat bahwa benar-benar motor yang hilang dicuri. Nah, itu jadi bukti bahwa benar ya ada kejadiannya. Itulah semua resiko. Itulah semua resiko-resiko apa saja yang dapat diasuransikan. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ganti video. Video selanjutnya. Hai teman-teman, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas sekarang tentang manajemen resiko. Apa saja sih manajemen resiko itu? Manajemen risiko adalah serangkaian strategi, prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dapat mengancam kekayaan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari individu atau organisasi. Bisa perusahaan, bank, yayasan, korporasi, pemerintah, semua organisasi yang memiliki lembaga hukum. Yang berstatus dan yang memiliki lembaga hukum itu dia. Yang berstatus lembaga hukum khususnya. Nah itu nanti tolongnya diedit ya. Dari kegiatan usaha, koma yang dapat mengancam kekayaan itu komanya itu dipindah dari mengancam ke kegiatan usaha. Oke? Nah, dalam memanage resiko itu ada tingkatan-tingkatan resiko. Yang pertama adalah kita sebut dengan areanya itu low severity, high frequency. Kalau bahasa Indonesia jarang terjadi, rendah kerugiannya. Jadi kalau di gambar Anda lihat ada yang severity atau dampak, ya, ada frekuensi atau tingkat kejadian sering atau tidak. Area 1 jarang terjadi, rendah kerugiannya. Kalau risiko yang jarang terjadi, nilai kerugian rendah, contoh kehilangan pakaian di bagasi pesawat, nggak semua orang itu mau mengasuransikannya. Tapi kalau mau diasuransikan ya boleh-boleh aja sih. Cuma kan nilainya rendah, ya jarang terjadi, biasanya preminya kecilan. Ya. Yang kedua area yang jarang terjadi, tinggi kerugian. Contoh jatuhnya pesawat terbang, jarang-jarang terjadi. Lebih sering kecelakaan lalu lintas di pesawat terbang, kebakaran rumah tinggal, tenggelamnya kapal laut, hilangnya mobil mewah, gempa bumi dan tsunami, serta meninggalnya seorang anak kecelakaan. Nah ini jarang terjadi, tinggi kerugiannya. Makanya biasanya karena tinggi kerugiannya diasuransikan. Ingat 2 tujuan asuransi. 1 pengalihan risiko biar orang lain yang nanggung, yaitu perusahaan asuransi. Yang kedua, apa yang kedua? Proteksi. Kalau terjadi kerugian maka ada yang ganti. Kalau yang satu yang mikirin biar orang lain, yang kedua kita diganti. Nah karena tinggi kerugiannya walaupun jarang terjadi, maka biasanya diasuransi. Yang ketiga ada area ketiga tuh ya adalah sering terjadi tapi rendah kerugiannya. Contoh tanaman kita rusak akibat hewan liar atau ada kucing yang main pup aja depan rumah, ya senggolan kendaraan bermotor cuma nyenggol doang dikit, nggak lecet-lecet aja gitu ya. Atau pencurian makanan ringan di pasar sekolah ya yang sasetan yang secengan itu yang 1000-an atau 2000-an hilang. Karena nilainya rendah, ya walaupun sering terjadi, akibatnya susah kalau kita mau pakai asuransi. Biaya buat ngurusnya, biaya buat administrasinya aja udah mahal. Seringkali ini nggak diasuransikan. Nah area yang keempat sering terjadi tinggi kerugiannya itu adalah kebakaran di pemukiman padat penduduk. Nah kalau yang kayak gini nih biasanya asuransinya yang nggak mau. Kenapa? Sering terjadi, sekali terjadi mahal kerugiannya, maka dia nggak mau. Ya, nah dari dasar ini ketahuanlah tuh manajemen risikonya. Buat kita perusahaan kadang-kadang beberapa kita outsourcing aja, kita lempar aja keluar, jangan kita yang handle sendiri. Tapi kalau buat individu itu mungkin lain lagi sedikit. Ya, tarik ya. Nah, dari tingkatan risiko ini ya kita bisa lihat tadi ya ini adalah kesimpulan yang ada di slide dari sebelumnya. Untuk area 1 ya
yang jarang terjadi, ya, dan nilai kerugiannya rendah, maka biasanya individu akan menerima resiko ini dan mereka nggak akan mengasuransikan. Ya, ini yang tadi sudah ada, kita ulang lagi. Untuk area 2, area dengan risiko yang jarang terjadi dengan nilai kerugian tinggi gitu ya. Nah, ini area ini bukan area risiko melalui asuransi. Area 3, ya, area dengan risiko yang sering terjadi dengan nilai kerugian rendah. Nah, terkadang ada yang mengasuransikan, tapi seringkali tidak. Ya. Area 4, area dengan risiko yang sering terjadi dan memiliki nilai kerugian rendah yang besar, ya. Contohnya tadi kebakaran pada area pemukiman padat penduduk, ya. Maka risiko ini biasanya sangat perlu diasuransikan, namun perusahaan asuransi akan menghindarinya. Jika pun tetap dijamin asuransi, maka preminya akan jadi sangat mahal. Karena apa? Karena kemungkinan terjadi gede, dan sekali terjadi nyengir, ya nggak mau dia. Sama juga ketika mengasuransikan orang yang sudah berumur tua untuk kesehatannya. Asuransi mikir-mikir, karena kalau udah tua banyak penyakitnya biasanya. Itu sekali klaim kan gede, makanya dia nggak mau. Ya, dari sini kita bisa lihat untuk melihat risiko, ya, jadi ada secara fisik, ya, kita hindari atau kita batasi biar nggak kejadian gitu ya. Kita hindari gimana? Ya udah, contoh, ya, kita bikin agar kita nggak mau lewat jalan sana. Kenapa? Jalan sana banyak begalnya. Ya, kalau bisa jangan bakar-bakaran di rumah. Kalau mau bakar-bakaran di luar agak jauhan. Kenapa? Takut nanti kejadiannya adalah kena apinya kita. Ya, atau ya nggak boleh tuh nyalakan korek di pom bensin, main HP di pom bensin, takut ntar ada yang panas meledak. Yang kedua, secara fisik bisa juga dengan membatasi. Ya boleh lah, tapi cuma boleh sebulan sekali, ya. Atau pas melakukan harus ada orang tua, atau ada satpam yang jaga di depan sehingga nggak sembarang orang bisa masuk. Kita pilih-pilih yang boleh. Nah ini secara fisik. Tapi kalau secara keuangan itu cuma dua pilihan. Kita tanggung sendiri, ya udah kalau kejadian deh. Kita punya tabungan kok, kalau kejadian ya udahlah. Atau yang kedua kita alihkan dengan asuransi. Nah ini yang ya, kesimpulan kita apa teman-teman? Produk asuransi adalah layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Risiko yang dapat ditanggung adalah risiko murni yang dapat diukur dengan nominal uang, ya, bisa diukur pakai uang berapa nilainya, serta bukan disengaja. Itulah dia produk asuransi. Nah, sekarang habis ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk produk asuransi yang dijual di masyarakat. Yuk, kita lanjut lagi di video yang selanjutnya. Cut. Nah, ini daftar pustaka yang tampilin aja ya di layar, ya, biar orang lihat. Oke, kami ya sekarang masuk ke video selanjutnya, video kelima atau apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan lanjutkan materi kita tentang produk asuransi di mata kuliah produk asuransi dan penjualan. Produk asuransi di mata kuliah produk keuangan dan penjualan. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang konsep dasar produk asuransi. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis produk asuransi yang nomor 2. Oke? Nanti baru di video yang lain kita akan bahas tentang pengertian polis asuransi, jenis polis, serta manfaat produk asuransi. Yang terakhir kita akan belajar mengenai proses serta tahapan penjualan produk asuransi. Yuk, kita lanjut. Ya. Iya. Ini apa yang kita akan pelajari? Ya, jadi kita akan belajar mengenai pembagian ragam asuransi, jenis produk asuransi umum dan contohnya serta kesimpulan. Yuk, mari kita lanjut. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian ragam asuransi. Klasifikasi ragam asuransi dibagi berdasarkan pengelolaan dananya, tujuan operasional, dan jenis asuransinya. Jadi kalau pengelolaan dana itu asuransi konvensional dan asuransi syariah.
dia ngelola dananya secara konvensional atau secara syariah. Kalau secara syariah maka dia akan mengikuti hukum dan prinsip dari agama Islam. Kalau konvensional dia akan pakai yang sekarang jalan, ya, di mana kita pahami di ekonomi berbasis riba, ya. Itu yang dilakukan, berbasis bunga, berbasis spekulasi, ya, dan itu buat kalangan-kalangan yang punya keimanan yang cukup, mereka nggak mau. Yang kedua adalah tujuan operasional, ya, itu ada asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial juga beragam, ya, nanti kalau kita lihat penyelenggaranya nanti kita bahas. Yang terakhir jenis asuransinya, ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Kita mulai dari pengelolaan dananya dulu. Berdasarkan pengelolaan dana, ada asuransi konvensional. Apa itu dia? Ya, itu beroperasi berdasarkan prinsip komersial dan menggunakan sistem perjanjian hukum, di mana perusahaan asuransi atau penanggung menjamin untuk memberikan kompensasi kepada penanggung jika terjadi resiko atau kerugian tertentu yang telah diatur dalam polis. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai lembaga bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan premi yang dibayarkan oleh nasabah. Ada properti, jiwa, asuransi rumah, kesehatan, health, ya, mobil, ya, accident, travel, vehicle, ya, kecelakaan, itu semua adalah asuransi konvensional. Dana premi yang diambil diterima dari nasabah oleh manajemen perusahaan akan diinvestasikan. Nanti hasil investasinya akan dipakai sebagai keuntungan yang digunakan untuk membayar klaim. Ya, bedanya premi dibayar di muka. Jadi ada dua keuntungan perusahaan asuransi. Yang pertama adalah premi murni ditambah dengan underwriting profit atau profit dari underwriting, profit dari kelebihannya. Misalkan ternyata premi murni berdasarkan hitung-hitungan aktuaria atau hitung-hitungan statistik itu cuma 1 dari 100 atau 1%, maka dia akan jual 2%. Nanti 0,5%-nya itu buat untung, 0,5%-nya buat penyelenggaraan bisnis. Ya, kadang-kadang apa saja sih, ternyata klaimnya 3%. Ya, nah saat itu akan dilakukan metode lain seperti reasuransi dan sebagainya. Yang kedua adalah asuransi syariah. Ya, asuransi syariah seperti ta'min, takaful, atau tadamun adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di atas jumlah orang per pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru. Tabarru ini yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau ikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi syar'i, ya. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak boleh mengandung gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, riba atau bunga, zulum atau penganiayaan, riswah atau suap, dan atas barang haram dan perbuatan maksiat. Contohnya adalah asuransi untuk ruko yang dipakai untuk usaha pijat, ya, atau asuransi untuk judi online, itu pasti nggak bisa, barang haram atau perbuatan maksiat, ya. Dan dana dari asuransinya juga tidak boleh diinvestasikan yang menghasilkan riba. Jadi dia nggak boleh taruh di produk-produk investasi seperti tabungan yang menghasilkan bunga. Kalau bagi hasil boleh. Dia juga nggak boleh menaruh di saham-saham yang banyak ketidakjelasannya, ya, saham spekulator, spekulasi segala macam itu nggak boleh, ya. Dan banyak sekali orang sekarang yang mulai badung, ya, bilangnya enggak kok nggak ada judi. Contoh, di kantor kami kita anti perjudian. Maka ketika ada Piala Champion, ya, bola, di kantor kita dilarang itu nama judi. Lalu semua sepakat mengadakan lomba menebak skor, ya. Uang pendaftaran 50.000, ya, nanti kalau yang menang dapat uang pendaftaran. Jadi dia bilang, kita lomba 17 Agustusan aja, catur, lomba jalan, segala macam, ada uang pendaftaran. Yuk, uang pendaftaran 50.000, nanti yang menang dapat uang pendaftaran. Ini bukan judi, ini perlombaan, lomba menebak. Itu kan modus, ya. Yuk, lanjut. Selanjutnya berdasarkan tujuan operasional. Nah, ada asuransi komersial
yang tujuannya dapat untung. Untungnya buat siapa? Buat pemilik perusahaan atau pemegang saham. Biasanya asuransi ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, ya bisa juga kerjasama antara nasional dan luar negeri, kayak joint venture, maupun perusahaan negara atau BUMN seperti Jiwasraya, gitu ya. Banyak lah, ya, Jasindo, ya. Ini semua perusahaan negara yang BUMN yang melakukan jasa asuransi, ya, yang satu jual asuransi jiwa dan satu asuransi kerugian. Dan mereka bisa aja ngambil prinsip konvensional atau prinsip syariah, ya, dua-duanya dilakukan. Tapi tujuan akhirnya jelas, cari untung, ya. Bedanya di sini. Yang kedua adalah asuransi sosial, ya, yaitu asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Ya, ingat, golongan masyarakat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin ini harus di cover. Nanti preminya yang bayar pemerintah. Kita kenal buat kesehatan ada namanya BPJS Kesehatan. Ya, sebagian besar masyarakat BPJS Kesehatannya itu di cover atau dibayarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena mereka masyarakat miskin yang harus dibantu. Ya, dapat bansos lagi. Ada lagi jasara harja kalau kecelakaan. Ya, itu disyaratkan. Ketika Anda ngurus SIM, Anda harus bayar jasara harja. Ya, STNK juga mungkin juga dikaitkan dengan asuransi. Tujuannya sederhana. Jadi ketika nanti kecelakaan, udah ada yang ya, ada lagi asuransi untuk anggota angkatan bersenjata atau ASABRI. Ada lagi TASPEN, ya, untuk pensiunan pegawai negeri. Ya, ini semua diwajibkan oleh pemerintah, tujuannya agar mereka masyarakat itu terjamin hidupnya. Karena umumnya masyarakat nggak mengerti prinsip resiko. Ya, mengelola risiko dengan baik itu penting sekali. Menarik ya. Nah, sekarang kita akan membahas asuransi berdasarkan jenisnya. Ada asuransi jiwa. Ini merupakan asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Ya, jadi ada yang bilang nggak jiwa ya, harusnya life, kehidupan, asuransi hidup. Tapi kan dengan hidup nggak enak. Asuransi kehidupan agak susah. Akhirnya dipakai asuransi jiwa, berapa jiwa. Ya, selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Jadi asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko keuangan atas meninggalnya seseorang, atas cacatnya seseorang, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kalau seorang kepala keluarga cacat nggak bisa cari nafkah lagi, keluarga itu dapat uang. Akhirnya ada hubungan juga dengan pendidikan, misalkan, ya. Jadi kalau anaknya nanti ada papa dan orang tua, ya anaknya akan aman. Lalu ditambah lagi dengan investasi atau tabungan sehingga anaknya nanti kalau bapaknya tetap masih hidup, tapi buat anaknya begitu dia masuk SD keluar uang, begitu dia masuk SMP keluar uang, begitu dia masuk SMA keluar uang, begitu dia kuliah keluar uang. Itu namanya menabung untuk anak. Ya, asuransi pendidikan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga. Ya, dikarenakan meninggal seseorang terlalu cepat atau kebalikan, hidupnya terlalu lama, pensiunan contohnya. Ya, nah itu bisa. Jadi kadang-kadang asuransi itu digabung antara resikonya dengan tabungannya. Ya, yang seringkali salah orang menyebutnya asuransi jiwa itu investasi. Itu salah. Ya, itu salah. Asuransi jiwa bukan investasi, dia tabungan. Ya, dia tabungan. Jadi ada risiko murni plus tabungan, bukan investasi. Ya. Karena kalau investasi itu ada risiko hilang, kalau tabungan enggak. Nah, jadi kalau Anda asuransi jiwanya digabung dengan investasi, itu sudah salah konsep itu. Ya. Nah, jaminan atas asuransi jiwa akan diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau meninggal tiba-tiba sehingga hidup anaknya, istrinya, keluarganya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu lagi mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Kenapa? Udah tua. Bayangin umurnya udah 90 tahun, udah 100 tahun. Nah, jadi resiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kemampuan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kita mengenal ada produk whole life.
Jadi seumur hidup dia bayar asuransi, ya kalau ada apa-apa keluar. Ada lagi produk yang pensiun, begitu umur 55 stop bayar, lalu tiap tahun keluar. Nah ini ada risiko kalau dia meninggal, ada risiko kalau dia cacat, tapi ada tabungannya. Begitu sampai waktunya maka tabungannya yang keluar. Ya, ada lagi asuransi term, ya pakai jangka waktu, asuransi berjangka. Ini bisa 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Itu saya doyan dulu beli. Jadi saya beli sekaligus untuk 5 tahun hitungan. Selama 5 tahun posisinya bisa aman. Ya, dan yang saya beli kebanyakan adalah asuransi murninya aja. Saya nggak mau tabungannya, karena kalau tabungan biasanya kan nabung sendiri aja. Ya, tapi ada orang-orang yang ternyata konsumtif sekali. Saya kenal beberapa anak-anak yang masih muda. Itu kalau ada duit langsung dia habisin, duit langsung dia habisin. Ya, lalu istrinya paksa dia beli emas. Ya itu tujuan buat tabungan. Ada lagi yang saya mau taruh deposito, tapi yang ada kalau kita pegang kartu ATM lebih banyak ngambil. Kita tahu akhir bulan udah nggak ada duit. Ya, makanya akhirnya mereka bilang kita perlu punya tabungan. Caranya gimana? Begitu ada langsung setor ke asuransi, nggak bisa diambil. Satu lagi, begitu ada uang masuk langsung setor ke zakat dan infak. Itu tabungan akhir. Karena udah keluar aman dia. Ya, itulah jenis asuransi jiwa dengan produk-produknya. Bagaimana dengan asuransi yang satu lagi, yaitu asuransi umum. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis produk asuransi umum. Ya, ini jadi tadi ada dua asuransi, asuransi jiwa dan asuransi umum. Kita akan bahas mengenai asuransi umum sekarang. Ya, ada jenis asuransi umum beragam ya, ada asuransi kebakaran, penyimpanan uang, kebongkaran, kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan barang, uang dari laut, udara dan darat, asuransi rangka kapal atau marine hull, ya, asuransi perlindungan debitur, asuransi kontraktor, asuransi perusahaan mesin dan pemasangan mesin, asuransi kredit, asuransi penjaminan untuk kontraktor yang sifatnya all risk atau semua risiko di cover, asuransi elektronik, asuransi alat berat, asuransi surat berharga atau uang, asuransi liabilitas, asuransi kesehatan. Ini adalah jenis-jenis asuransi umum ya yang sifatnya adalah untuk mengcover kerugian kalau terjadi resiko. Ya, jadi bukan orangnya yang dijaminkan, tapi sudah di luar orang. Ya, aktivitas bisnis, barang-barang dan sebagainya. Inilah jenis asuransi umum. Kita akan bahas ini ya di video yang selanjutnya. Semoga cukup jelas ya teman-teman tentang perbedaan jenis asuransi tadi sesuai dengan bagan yang di awal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja semua ya. Kita lanjut lagi sekarang ke jenis-jenis produk asuransi umum ya yang kemarin sudah kita bahas di akhir video sebelumnya. Di video ini ya, di video ini kita akan membahas jenis-jenis asuransi umum yang ada 16 ya, seperti yang ada di layar. Yuk, tanpa bahas lebih lanjut lagi kita langsung masuk aja ke penjelasan detail. Yang pertama kita bahas mengenai asuransi kebakaran. Ya, apa itu asuransi kebakaran? Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh tertanggung atas kerugian atau kerusakan ya, atas kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungan sebagai akibat dari risiko standar kebakaran ya. Sebagai akibat dari risiko standar atas terjadinya kebakaran. Yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, yang kebakar itu semua ya, atau karena petir, karena ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap ya yang dijamin oleh polis. Nah, cakupan jaminan biasanya ada kebakaran, petir, ledakan, jatuh pesawat terbang atau karena asap. Ini semua diganti di kerugiannya oleh asuransi. Pak, emang kalau karena asap kerugiannya apa? Bau. Dan baunya harus dibersihkan. Lalu karena asap warnanya berubah. Ya, jadi hitam. Itu harus dicat ulang. Itu kan pakai biaya. Ya, nyemprotin ngilangin bau aja biaya. Pencuciannya biaya. Ya, yang kebakaran sebelah kita cuma kena asapnya. Itu juga diganti. Karena ada biaya lagi gara-gara itu.
Gara-gara asap tanaman-tanaman kita mati. Ini perlu diganti tanamannya, taman kita harus diperbaiki. Itu kerugian juga gara-gara asap. Menarik ya. Banyak perusahaan yang memberikan asuransi kebakaran. Contoh kita bahas dari asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo. Ya, Jasindo menawarkan produk asuransi kebakaran yang melindungi properti seperti rumah, toko, gudang, dan pabrik dari kerugian akibat kebakaran, ledakan, saluran petir, dan kejatuhan pesawat. Jaminan utamanya apa? Kebakaran disebabkan oleh api terbuka, listrik, gas, atau kebakaran spontan. Ledakan dari instalasi gas atau ketel uap. Kerusakan akibat sambaran petir. Bleder, rusak lah tuh. HP rusak kalau lagi dicas, TV meleduk, kulkas rusak, peralatan listrik bermasalah gara-gara petir. Kejatuhan pesawat atau benda yang jatuh dari pesawat. Emang di pesawat terbang kita bisa melempar gitu habis makan salak, salaknya lemparnya keluar lewat jendela. Enggak gitu kali, bisa aja baling-balingnya lepas, ya rodanya jatuh gitu ya. Ya. Nah, manfaat tambahan ini apa sih bedanya jaminan utama sama manfaat tambahan? Kalau dia mau bayar manfaat tambahan, maka kena premi tambahan. Itu satu, biaya pembersihan puing-puing setelah kebakaran. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan akibat tindakan pemadaman kebakaran. Ya, jadi ketika Anda rumahnya disemprot air itu kan banyak rusak. Lalu harus panggil tukang untuk perbaikan, panggil mbak untuk ngebersihin, untuk nyuci ulang, ya. Lalu panggil pick up buat ngebuang puing-puing bekas kebakaran itu kan biaya semua. Nah ini bisa ditanggung oleh asuransi. Menarik ya, tim editor. Tolong ini ya bagian biru itu terlalu rapet di agak jarang ya spasinya. Lalu ya diaturlah kalau di rumah dia. Bagian yang kosongnya tuh sebelah kanan cari gambar kebakaran yang foto taruh di situ ya. Yang bagian putih kosong tuh di atas. Selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang asuransi penyimpanan uang. Ya, apa aja sih jenis asuransi penyimpanan uang? Sebentar saya ngecek dulu. TV-nya masih nyala nggak? Saya lupa lagi. Oke, masih nyala. Allah Akbar. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang nomor 2 yaitu asuransi penyimpanan uang. Ya, apa sih asuransi penyimpanan uang? Ini jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerugian uang yang disimpan dalam suatu tempat tertentu seperti brankas, kas, ya, atau selama proses pengiriman dari satu lokasi ke lokasi lain, misalkan dari toko ke bank, ya, dari kantor cabang ke kantor perusahaan. Asuransi ini biasanya dimiliki oleh perusahaan atau lembaga yang menangani uang dalam jumlah besar seperti toko retail, bank, atau perusahaan pengiriman uang. Ya, kita sering dengar tuh perampokan atas uang yang lagi dalam perjalanan. Ya, kalau di film-film Barat Amerika isinya ini dulu, ya, perampokan uang. Nah, cakupan jaminannya apa aja? Kehilangan akibat pencurian atau perampokan, kehilangan akibat kebakaran atau bencana, kehilangan selama pengiriman, kerusakan atau hilangnya uang akibat kecelakaan. Ya, ini semua yang diganti. Ya. Nah, contoh asuransi penyimpanan uang. Ini asuransi uang tunai ya, perusahaan namanya Allianz ya. Nah, ini dia menawarkan produk asuransi uang tunai yang memberikan perlindungan terhadap uang yang disimpan di lokasi bisnis atau dalam perjalanan. Ya, fitur utamanya perlindungan terhadap kehilangan uang tunai akibat pencurian atau perampokan. Cakupan untuk uang yang disimpan di lokasi bisnis dan diangkut dan tersedia berbagai limit dan premi sesuai kebutuhan nasabah. Nah, gambarnya salah itu ya. Itu lebih ke pertanggungan untuk kalau asuransi jiwanya penyakit kritis, cacat ketahuan total, itu nilai pertanggungan uang namanya sebelah kanan. Tapi logikanya sama. Jadi kalau terjadi pelindungan uang tunai hilang diganti sampai berapa, dia ada limit-limitnya. Model berpikirnya sama dengan yang gambar di sebelah. Yuk kita lanjut lagi. Ada lagi nomor 3 nih asuransi kebongkaran. Yaitu kalau kita dibongkar alias pencurian gitu ya, yang melakukan pembongkaran atau perampokan yang dimana dibongkar.
Ya, ini adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pembongkaran, pengrusakan, atau pencurian dengan kekerasan, atau pemaksaan terhadap properti tertutup seperti rumah, kantor, atau toko. Asuransi ini biasanya ditujukan untuk melindungi bangunan, barang-barang di dalamnya, atau aset yang terkena dampak pembongkaran ilegal. Cakupan jaminannya itu kerugian akibat pembongkaran, kerugian akibat pencurian, jadi barang-barang hilang atau pintu yang rusak, kunci yang rusak, kerusakan pada barang, biaya perbaikan, misalnya biaya untuk memperbaiki pintu, jendela, atau tembok yang dirusak oleh pencuri. Editor itu enternya tuh setelah atau harusnya setelah kata toko baru di enter. Kalau diperbaiki setelah itu ya. Kalau bisa di sini dikasih gambar ya gambar apa maling lagi ngebongkar rumah ya, gambar maling lagi ngebongkar rumah. Google Image maling bongkar rumah, cari yang gambarnya cerah dan menarik, taruh situ. Apa aja contoh asuransi kebongkaran ya? Asuransi uang ya, Money Insurance dari PT Asuransi Jasa Indonesia misalnya ya, dia memberikan perlindungan terhadap ini mah bukan asuransi kebongkaran ya, ini mah asuransi uang ya, ini salah slide ya, ini asuransi uang, ini judulnya salah ya, ini taruh di sebelah yang tadi setelah Allianz ya, saya ngomong. Nah sekarang contoh asuransi uang yang lain adalah yang dari Asuransi Jasa Indonesia, ini sama ya dengan Allianz. Coba Anda bandingkan, Anda baca apa bedanya dia dengan Allianz, apa kelebihan atau kekurangannya. Yang satu perusahaan asing, yang satu perusahaan lokal ya, silakan dilihat. Judulnya contoh asuransi uang. Yang kedua dari Jasin Do. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi kendaraan bermotor. Ya, ini yang nomor 4. Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi, yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian, kerusakan, kehilangan dari kendaraan bermotor. Bisa mobil, bisa motor, bisa macam-macam. Yang disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin dalam polis, seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, termasuk kerugian finansial yang mungkin akan timbul sehubungan dengan adanya tuntutan kerugian. Ya, contoh kita menabrak orang yang ditabrak menuntut kita sebagai akibat tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Ya, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungan sebagai akibat risiko yang dijamin polis. Ya, jadi kalau ditulis dalam polis baru bisa diklaim, kalau nggak ditulis dalam polis nggak bisa. Ingat tadi tentang penggelapan dan pencurian, itu hal yang berbeda. Kalau nggak ditulis bisa diklaim ya nggak bisa. Maka harus hati-hati baca polisnya. Nah, dalam menentukan premi ada beberapa pertimbangannya ya. Biasanya jenis dan pembuatan kendaraan bermotor itu akan membuat preminya beda. Mobil baru, mobil tua itu preminya beda. Penggunaan kendaraan ya, untuk komersil, untuk off-road ya, untuk keluar kota atau dalam kota atau cuma dari depan ke sekolah balik lagi ya, yang dipakai oleh Mahmud Abbas. Apa tuh Mahmud Abbas? Mama muda, anak baru satu ya, kerjaan cuma nanterin ke PAUD balik lagi, ke TK balik lagi, nggak ngapa-ngapain. Kalau macam-macam gue paling bermodal doang, resikonya kecil bandingkan dengan supir antar kota, bus lintas kota, akap antar kota, antar provinsi ya, truk tronton, truk yang ngangkut pasir, wah itu resikonya lebih gede, lebih cepat rusak lagi ya. Nah,
Lalu dicek kondisi pertanggungan dikehendaki seperti apa, pengalaman dan kerugian pernah diderita, dan moral hazard atau kecenderungan untuk berperilaku yang tidak baik, niatan yang tidak baik dari calon tertanggung. Jadi orang-orang yang ternyata kita lihat, wah orang ini ternyata banyak kredit macetnya ya, itu preminya bisa beda dengan orang yang ini orang baik-baik, ini Pak Haji, ini guru, nah, itu pasti nilainya beda. Ya, contoh kendaraan asuransi kendaraan bermotor apa nih? Ini ada contoh dari PT Asuransi Astra, ya Gana Auto. Kenapa saya bahas Astra? Karena dia produsen mobil yang gede di Indonesia, motor yang besar di Indonesia. Ya, mobilnya tuh ada Toyota, Daihatsu, ya macam-macam. Ya, BMW itu Astra juga itu. Ya, tapi kalau kita bicara motornya itu Honda market leader dari Astra. Ya, nah, asuransi Garda Auto dia kasih beberapa pelindungan untuk mobil atau motor, termasuk pelindungan komprehensif, all risk, dan total loss only. Ya, jaminan utamanya apa aja? Komprehensif, all risk, semua risiko, all, semua risiko. Pelindungan menyeluruh terhadap kerusakan sebagian atau total akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lain yang dijamin. Yang kedua, total loss only. Ya, ini total loss only perlindungan hanya untuk kerugian total. Jadi kalau kerusakan di atas 50% baru diganti dengan kendaraan atau pencurian. Jadi kadang-kadang orang ada yang mau ngambilnya TLO. Kenapa? Preminya lebih rendah. Kalau cuma lecet-lecet aja body udahlah nggak apa-apa. Tapi ada lagi yang enggak. Saya nggak mau yang lecet-lecet. Ini saya mau semuanya karena pasti lecet, tinggal nunggu waktu aja. Ya, nah, di Indonesia motornya kan jago-jago tuh kalau soal ngelit, dulu cekrot aja. Nah, nanti pas ngecatnya dia tanggung asuransi. Nah, di sini ada manfaat tambahan apa aja? Perlindungan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Kadang-kadang kalau kebanjir tenggelam lalu kena air kan rusak di sini. Nah, itu bisa kalau masuk dalam yang dijamin maka itu bisa diklaim. Kalau nggak ambil polis itu maka nggak akan diklaim maupun kebanjiran. Penggantian atas kerusakan pihak ketiga jika kendaraan menyebabkan kecelakaan atau third party liability. Mobil kita nabrak orang lain. Mobil kita ditabrak, jebret, lalu gara-gara ditabrak kita menunjuk kecelakaan beruntun ya. Kita ditabrak orang sehingga kita nabrak depan kita. Depan kita nggak mau. Ya, tapi kan lu yang nabrak. Tapi kan saya ditabrak belakang. Itu urusan kamu dengan belakang kamu. Tapi kamu sama saya gimana? Itu harus sebagai belakang ya. Itu kamu minta ke belakang. Saya tahunya kamu yang nabrak. Ganti. Nah, asuransi bisa ganti yang kita tabrak. Lalu ada lagi yang ngasih layanan darurat 24 jam. Apa tuh? Towing ya. Jadi ada namanya kalau kita diderek, towing itu diderek. Mobil kita dimasukin ke mobil lain lalu ditarik. Twing, ya. Atau bantuan darurat di jalan. Emergency Road Assistance atau RARA. Ya, jadi kita mogok, kita ganti ban, khususnya mama paling panik kalau udah ganti ban, kalau mobilnya mogok. Nanti akan ada mobil datang cepet ke sebelahnya, teknisnya turun, diberesin, beres, silahkan jalan lagi. Bahkan kalau mobilnya udah error banget, ya udah Bu, mobilnya kita bawa ke bengkel, Ibu kita kasih mobil pengganti, pakai aja mobil ini sampai mobil Ibu beres. Nah, yang kayak gini wanita suka. Kalau pria-pria kadang-kadang tergantung tipenya ya. Kalau orang-orang office ya udahlah, ya kita ikut aja. Tapi kalau orang lapangan nggak mau, kita beresin sendiri. Apalagi bapak-bapak tuh, kita bawa obeng, kita bawa kunci. Ya, ngapain pakai orang luar? Kita kerjain sendiri, ganti ban doang. Ya ganti ban, ya ganti ban dalam, ganti celana dalam. Oh itu beda. Ya lanjut. Selanjutnya nomor 5 adalah asuransi pengangkutan barang atau uang melalui laut, udara, dan darat. Ya, kita sering dengar tuh ya. Laut, udara, dan darat. Apa itu asuransi pengangkutan? Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik barang atau pihak lain terkait dengan pengangkutan sebagai akibat kerugian atau kerusakan terjadi pada kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang dipertanggungan. Kalau sekarang kita beli di e-commerce, di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, itu pas kita pilih kurir ada pilihan tuh asuransi. Nggak gede sih, cuma berapa ratus perak. Itu buat ini. Kemarin saya
kirim barang jaminan bahwa barangnya akan datang tepat waktu. Lalu keluar di situ pilihannya. Apa itu pilihannya teman-teman? Pilihannya adalah tidak akan lebih dari tanggal sekian. Ternyata karena hujan terus, nggak dikirim barangnya tanggal sekian, telat sehari. Ya udah, saya dapat klaim 10.000. Ceklik, dapat 10.000-nya. Jadi bayar 299 alias 300 perak, dapat penggantian 10.000. Uang 10.000-nya bisa pakai buat belanja yang lain. Lumayan kan? Berarti kan 399 itu 4% dia pakai. Nah, kalau cuma satu sih iya kecil. Tapi kalau ternyata ada 1 juta orang sehari yang belanja, ya 399 kali 1 juta kan jadi 399 juta. Gede juga bro. Nah, hal-hal yang jadi pertimbangan dalam penerapan instrumen asuransi, ya, contohnya kalau yang dari laut disebut marine cargo, kalau udara air cargo, kalau darat land cargo, ya. Nah ini contohnya ya, jenis barangnya, nature of cargo-nya apa, alat angkut kapal, ya. Kalau dia pakai kapal, alat angkut, kalau dia pakai truk, ya, transportation-nya. Rute pengiriman barang, voyage-nya. Ambil contoh kalau rutenya lewat daerah perang, atau daerah yang lagi ada kerusuhan atau daerah yang konflik. Yang paling gampang itu tuh kalau lewat daerah Yaman. Langsung mau ke Israel, langsung dibom, bedek sama Houthi, ditenggelamin. Ya, jadi mahal harganya kan. Rute pengiriman tuh berpengaruh, ya. Kondisi asuransinya, insurance condition. Ya, jadi saya mau ini tanggung. Oh, kalau ini asuransinya maka preminya beda dengan kondisi asuransinya cuma yang ini sama ini aja. Jadi terms atau apa aja yang dijaminkan itu berpengaruh kepada harga. Ya, harga barang, insured value, ngirim apa Pak? Ngirim bom, oh mahal. Ya, ada yang satu nih di Indonesia yang ada ngirim apa Pak? Dari RSCM ke kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus kedokteran. Menurut Anda apa yang dikirim dari rumah sakit itu semua ke kampus-kampus di Indonesia? Mayat buat latihannya mahasiswa. Nah itu kan kalau ternyata di tengah jalan dicek sama polisi ada mayat, panjang urusan. Ya, nah ini bisa. Atau harga barang misalkan dia ngirimin cuma ember, yang kedua lagi ngirimnya adalah kamera. Itu kan kalau rusak beda harga yang harus diganti. Harga pertanggungan atau sum insured, semua barang dikirim itu maksimal pertanggungannya berapa? Penempatan di kapal atau stowing, dia taruh di atas, di tengah, di bawah, atau di dalam. Itu harganya beda. Kenapa? Yang di luar resikonya lebih tinggi dibanding yang di dalam. Yang di luar di paling atas begitu kena badai, ya ada air yang kencang, itu bisa lepas kargonya, kontainernya bisa jatuh. Barang yang di bawah lain lagi, ya lebih stabil dia. Maka akan dilihat juga kalau dia pakai pick up, ya itu yang di atas kemungkinan hilang lebih tinggi dibanding yang di bawah. Tapi kalau barang berat yang di bawah bisa remuk kalau ternyata nggak dikelola atau nggak ditempatkan dengan benar. Ini jadi isu. Ya. Nah, lalu pengemasan packingnya ngasal sama packingnya bagus, itu pasti beda. Bahkan di beberapa yang kurir-kurir e-commerce itu tawarin mau dipacking pakai kayu nggak Pak? Lebih kuat. Lalu mau dikasih bubble, wrap pakai bubble atau cuma pakai plastik hitam dilakban, udah turun. Ya, makin bagus packingnya maka makin murah asuransinya. Makin jelek packingnya maka makin mahal asuransinya. Ya, ini untuk pertimbangan kita. Menarik ya? Ya, ini contoh asuransi pengangkutan barang dari asuransi jasa Indonesia. Jasindo menawarkan produk marine cargo insurance yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap barang-barang yang diangkut melalui moda transportasi baik domestik maupun internasional. Jaminan utama adalah perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan barang akibat kecelakaan selama pengangkutan. Kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, kecelakaan barang karena pencurian, pembajakan, atau tindakan kriminal lain. Jangan salah ya, di atasnya Aceh, di lautan itu dulu sering banyak pembajakan. Sampai sekarang masih ada kecil-kecil, tapi itu di luar Indonesia. Ya, kenapa? Nah itu jalur ramai internasional. Nah, duit itu all. Ya,
Nah, selanjutnya adalah asuransi rangka kapal. Asuransi rangka kapal apa sih? Marine hull. Nah, jadi, dia memberikan perlindungan terhadap perusahaan fisik pada rangka dan mesin kapal. Asuransi ini umumnya dimiliki oleh pemilik kapal atau perusahaan pelayaran untuk melindungi kapal mereka dari risiko kecelakaan, kerusakan, atau hilangnya kapal selama perjalanan laut, sungai, atau di pelabuhan. Ya, mahal harga kapal kan. Kalau sekali rusak nyengir kita. Apa aja yang dicakup jaminannya? Ya, satu, kerusakan fisik pada kapal, kehilangan, kapalnya hilang. Oh Pak, kapal hilang bisa aja loh. Dan itu banyak. Lagi sandar atau dibawa kabur. Apalagi kalau kapal kecil. Ya, biaya penyelamatan, salvage cost. Ya, kita cari lagi barangnya. Kalau dia tenggelam, kita tarik lagi. Pelindungan dari tanggung jawab hukum, pelindungan untuk awak kapalnya kalau dibajak. Nah, ini satu isu. Dibajak. Banyak banget film-film di TV tentang pembajakan. Ya. Nah, bayangin kalau Anda dibajak. Saya pernah dibajak. Hatiku dibajak. Au. Lanjut. Nah, ini contoh asuransi rangka kapal dari Jasindo. Anda penasaran nggak sih kenapa Jasindo disebut mulu? Iya, karena asuransi Jasindo adalah klien pertama Emnos yang paling besar dan gara-gara dia Emnos berdiri. Ya, jadi Jasindo itu punya sejarah yang sangat manis dengan kami dan selamanya akan kami kenal. Nggak ada Jasindo, nggak ada Emnos. Halo Om Jasindo. Ya, dan dari Emnos lah modal kampus gratis ada. Kalau nggak ada Emnos, kampus gratis nggak ada yang modalin. Lanjut lagi. Jasindo menyediakan produk asuransi rangka kapal yang dirancang untuk melindungi pemilik kapal dari risiko kerusakan fisik pada kapal akibat tabrakan, tenggelam, kebakaran, dan risiko laut lainnya. Dan sejujurnya, ini produk unggulannya Jasindo. Ya, jaminan utamanya apa aja sih? Tabrakan atau benturan dengan benda apung atau tidak apung. Mohon maaf ya, yang apung itu maksudnya yang gede-gede, bukan yang buang-buangan dari manusia, bekas makanan atau apa, bukan. Ya, kebakaran, ledakan dan bencana alam. Mesin kebakar, meledak bisa, kebakar bisa. Kandas atau tenggelam, ya. Kandas itu apa sih teman-teman? Ketika dia nyampe ternyata ke pelabuhan yang cetek, lalu nyangkut di pasir, udah nggak bisa gerak lagi, itu harus ditarik. Kandas namanya. Atau tenggelam, itu masih ditanya. Kerusakan mesin dan peralatan kapal. Ya, mesinnya rusak di tengah laut, nyengir Pak, nggak bisa gerak gitu. Ya, ngobrol-ngobrol, namanya asuransi kapal itu menarik ya, karena kapal yang di luar negeri, di dalam negeri itu disyaratkan setahun sekali dicek. Kalau bahasanya mobil itu uji kir, mobil pick up, mobil yang dipakai buat barang itu uji kir. Setahun sekali dicek, kalau ternyata nggak lulus kir nggak bisa jalan. Ya, dan mahal-mahal. Lalu ada lagi asuransi perlindungan debitur. Nah, atau sering disebut dengan credit life insurance. Ya, adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur dan juga debitur dalam hal terjadi sesuatu kejadian pada debitur yang menyebabkan dia nggak mampu lagi untuk melunasi pinjaman. Ya, misalkan dia meninggal dunia, cacat tulang total, sakit kritis, kehilangan pekerjaan, sehingga nggak bisa bayar tagihannya. Kalau kita beli rumah, lalu kita ambil yang 20 tahun. Nah, kalau di tengah jalan meninggal, gimana tagihan rumahnya? Maka keluar asuransi. Nah, itu. Jadi jiwanya, orangnya yang diasuransikan. Bukan rumahnya, orangnya. Sehingga dia mampu bayar. Kalau orangnya kecelakaan nggak bisa bayar lagi, maka dia akan keluar tadi kayak yang asuransi jiwa, tapi uangnya buat si pemberi kredit. Kenapa? Karena ada kepentingan. Ingat prinsip asuransi, ada interest di sini, ya. Nah, dia akan mau bayar karena kepentingan adalah kadang mau bayar asuransi. Menarik ya. Ya, contohnya dari Bank Mandiri ini, Mandiri Credit Protection, produk asuransi berancam memberikan perlindungan terhadap debitur Bank Mandiri yang memiliki pinjaman. Bila debitur mengalami sesuatu meninggal, maka kreditnya akan dilunasi oleh asuransi. Kakak saya suaminya meninggal dan dia ambil kredit KPR di Mandiri. Udah selesai. Ya, contoh fitur utamanya menanggung sisa pinjaman jika debitur meninggal dunia, mengalami penyakit tetap,
ya, cacat total atau sakit kritis. Apa tuh sakit kritis Pak? Jantung lah, cuci darah lah, nggak bisa kerja lagi udah. Cuma hidupnya di atas tempat tidur aja udah. Kalaupun jalan harus didorong pakai kursi roda. Perlindungan bisa diberikan untuk berbagai jenis pinjaman kayak KPR, motor, mobil, dan pinjaman pribadi atau KTA, kredit tanpa agunan. Bukan kredit tanpa angsuran ya, tanpa agunan. Kalau tanpa angsuran saya juga mau. Namanya hibah. Lalu premi yang terjangkau dan dapat dicicil bersamaan dengan angsuran pinjaman. Itu betul. Jadi dibikin kecil. Kartu kredit juga ada ya, perlindungan debiturnya. Tapi ya gitu deh. Ya. Nah biasanya ya kita udah dikasih di depan bayarnya atau bisa per bulan. Biasanya sih kalau yang gede-gede bayarnya langsung dalam kredit. Kita nggak pernah tahu hitungannya per bulannya gimana. Itu udah dibikin paket bundling sama kredit. Ya. Lalu yang 8 adalah asuransi kontraktor. Apa sih asuransi kontraktor? Asuransi kontraktor adalah jenis asuransi yang dirancang khusus untuk melindungi resiko yang dihadapi oleh kontraktor dan subkontraktor dalam proyek konstruksi. Asuransi ini mencakup berbagai aspek dari proses konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Pas kita ngerjain proyek kan banyak masalahnya. Ada aja. Ya, misalkan kita bikin gedung 20 tingkat. Itu kan nggak bisa jadi dalam waktu cuma sebentar. Paling nggak setahun lebih. Yang selama itu bisa aja ada masalah. Celakanya uang yang terlibat besar sekali. Jadi kalau nggak pakai asuransi bisa ada masalah, wah ngeri. Ini harus dikelola. Apa aja sih jaminannya? Yang pertama jaminan kerusakan material, property damage. Ya, ketika ngangkat barang dari lantai 1 ke lantai atas, itu kena angin sehingga barangnya tuh lantainya goyang, bledar, kena kaca pecah. Ya, tanggung jawab hukum, liability coverage. Barangnya di lantai atas jatuh, bleder ke bawah kena tetangga. Jaminan keterlambatan, delay coverage. Ya, kita udah jaminan sama si bohir atau yang punya proyek, BOHIR, bohir yang punya proyek. Kita bilang akan selesai ini dalam waktu 1 tahun. Ternyata mundur jadi 1 tahun 2 bulan. Ya dia nuntut dong, karena saya harus bayar bunga nih ke bank, kan ini modal dari kredit bank. Ya udah, delay coverage ya, di cover gitu, dicakup. Terus asuransi kecelakaan kerja, worker compensation. Kalau ternyata pekerja kita itu kecelakaan kayak di kantor kemarin, ya. Ketika ini kan sekarang masih renovasi nih, kaget ketika video ini dibuat. Itu pekerjaannya ada yang kejatuhan barang dan luka harus dijahit kakinya itu lebih dari 20 jahitan. Itu kan ada biaya harus ongkos jahit, lalu biaya dia makan, lalu biaya dia pulang kampung, itu harus diganti. Ya, kalau pakai asuransi mah tenang, asuransi yang urus. Tanggung jawab produk liability, begitu udah jadi ternyata produknya nggak jalan, listriknya nggak bisa hidup. Ya listriknya ternyata ada putus di mana kita nggak tahu, lantai 1-20 harus cari lagi. Ya, bangunannya, konstruksinya tidak sesuai dengan gambar dari arsitek, ada masalah. Itu mahal loh. Jaminan kerugian akibat bencana alam, natural disaster coverage, contohnya kena gempa, masih dibikin, Pak. Pondasi belum kuat, kena gempa jatuh, krak, karena belum kuat banget. Ya, asuransi pengangkutan. Ya, ketika barang diangkut, bahan-bahan materialnya, ini kan juga kena. Apa tuh banyak yang harus dijamin. Kalau nggak bisa selesai proyeknya tengah jalan, kan mungil. Mahal. Asuransi kontraktor dari jasa asuransi Jasindo ya, apa aja fiturnya. Menyediakan pelindungan terhadap kerugian material akibat kebakaran, pencurian atau kerusakan selama proses konstruksi. Namun tanggung jawab hukum atas cedera atau kerugian dialami pihak ketiga. Menyediakan pelindungan terhadap kerugian akibat keterlambatan penyelesaian proyek. Lihat, belum tentu semuanya di cover atau dicakup. Bisa juga enggak. Pak, yang lain kalau mau dicakup bisa nggak? Bisa, tapi kena premi tambahan. Lalu ada lagi asuransi kerusakan mesin dan pemasangan mesin. Nah, asuransi kerusakan mesin dan pemasangan mesin ini 2 jenis asuransi yang dirancang untuk melindungi mesin dan peralatan industri dari berbagai risiko kerusakan selama operasional dan pada saat awal proses pemasangan. Apa aja jaminannya, cakupannya? 1, kerusakan mekanis. Nggak bisa jalan, Pak. 2, kerusakan elektrik. Kalau mekanis itu
kerak, nggak bisa Pak, mati. Kalau elektrik itu, waduh Pak, kabelnya ada yang putus. Pak, softwarenya error. Ya, kegagalan sistem pelumasan. Ya, ternyata karena nggak dilumas, jadi nggak licin. Karena nggak licin jadi pedih, sakit. Beda ya. Itu kalau kita pijet tangan sendiri atau kaki, gitu ya. Kasar kena kopi lagi, ya ada pasir, ya. Kalau dikasih minyak goreng jadi enak, ya. Nah, pijetnya enak. Itu pelumasan. Nah kalau di mesin kalau nggak pakai pelumasan yang baik, bayangin aja motor atau mobil Anda nggak dikasih oli. Kelupaan ngasih oli yang paling sering itu, atau olinya bocor. Ya akibatnya mesinnya rusak. Masalah mesin kan kerja 24 jam selama 365 hari setahun nggak berhenti dan kita nggak tahu olinya udah hilang, olinya udah habis. Ya udah yang ada rusak mesin. Ya harus dibubut lagi, harus diberesin lagi atau ganti. Kesalahan pengoperasian ya. Nah, ini kita merekrut karyawan yang on, ya yang pintar, sehingga dia sok tahu. Nah, ini yang paling nyebelin. Atau kita banyak pakai anak magang yang nggak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Wah itu kacau. Ya. Lalu biaya perbaikan dan penggantiannya. Ini, ya Anda udah mulai kebayang banyak banget resiko-resiko dalam bisnis yang harus di cover ya, tergantung dari jenis bisnisnya. Menarik ya. Ini contoh perasaan mesin dari Allianz ya, asuransinya. Fitur utamanya pelindungan terhadap kerusakan mekanis akibat kegagalan komponen, cakupan untuk kebakaran, ledakan, dan risiko listrik. Tersedia berbagai limit sesuai dengan nilai mesin yang diasuransikan. Itu intinya sama, tapi beda perusahaan maka beda-beda fiturnya. Nah, ada lagi asuransi kredit. Ya, kalau tadi atas jiwanya meninggal yang debitur tadi, kalau ini kreditnya. Ketika jenis asuransi yang dirancang untuk melindungi kreditur, pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar yang mungkin terjadi akibat debitur atau peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Ada Jamkrindo, ada Askrindo, Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia. Itu mereka main ke sini walaupun bentuk produknya berbeda. Nah, cakupan jaminannya ya itu perlindungan terhadap gagal bayar, cakupan resiko yang beragam, perlindungan dalam proses kredit, kalau ternyata ada fraud, ada penipuan, ada pembohongan, jaminan terhadap kerugian finansial, kalau ternyata harus dihapus buku atau write off, ya lindungan untuk berbagai jenis kredit. Beda kredit, ya rumah, mobil, motor, kartu kredit itu beda asuransinya, beda termnya. Ya, ini contoh asuransi kredit dari Allianz, ya. Dia punya produk asuransi kredit yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Nah, itu perlindungan terhadap risiko gagal bayar akibat kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan. Lalu untuk pinjaman konsumsi, pinjaman kendaraan, pinjaman hipotek atau KPR itu beda dengan kredit. Dan dia akan memberikan ganti rugi kepada kreditur alias bank, leasing, peminjam yang memberikan pinjaman ya. Nah, jika debitur atau yang meminjam tidak mampu membayar. Jadi beda nih, ya. Yang dijaminkan adalah tagihan kreditnya, bukan orangnya yang meminjam, tapi tagihannya. Bisa terlunasi nggak? Menarik ya. Inilah dia pengalihan resiko. Banyak banget. Lalu arusan penjaminan kontraktor yang all risk. Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian yang timbul akibat kegagalan satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontrak, khususnya dalam konteks bisnis dan proyek-proyek besar. Contoh jaminan perlindungan terhadap kegagalan kontrak, cakupan kerugian finansial, jaminan untuk proyek konstruksi, jaminan untuk jasa pemasok, perlindungan terhadap pelayanan karbon misalnya proyek. Terhadap liabilities dan penjaminan kontrak oris ini kami pernah beli berapa kali dari perusahaan asing, ya asuransi asing, untuk proyek kami di luar negeri di Australia. Mereka minta kita harus punya ini. Jadi kalau ada apa-apa kita harus kasih. Nah, servis yang benar, maka dia akan tunjuk ke asuransi untuk bayar. Kita pernah beli. Oke? Contoh asuransi penjaminan ya, ini produk asuransi penjaminan dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman atau pemberi proyek dari risiko kontrak. Fitur utamanya dari sebuah perusahaan ini adalah satu perlindungan terhadap kegagalan kontrak oleh pihak ketiga, termasuk kontraktor dan pemasok. Jadi supplier atau vendor kita ternyata telat ngirim barang, atau barangnya nggak dia buat, atau dia nggak ngerjain, sehingga proyek kita jadi bermasalah.
kita bisa minta ini diganti dan di cover kalau ternyata dituntut. Cakupan untuk rekonstruksi pengadaan barang dan jasa dan proses klaim yang mudah dan cepat, itu yang berhasil. Menarik ya. Yang ke-12 adalah asuransi elektronik. Nah, ini Kak elektronik kayaknya mana Om? Apa itu asuransi elektronik? Ya, nomor 12. Asuransi elektronik adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang terkait dengan peralatan elektronik dan sistem teknologi informasi. Minum dulu. Ya, asuransi elektronik mencakup resiko yang dihadapi oleh perusahaan atau individu yang memiliki peralatan elektronik sebagai komputer, perangkat jaringan, dan sistem komputer industri. Apa aja cakupan jaminannya? Ya, coverage-nya atau cakupan jaminan yang meliputi satu perusahaan fisik pada peralatan, kehilangan data, kesalahan operasional, gangguan sistem, cakupan risiko spesifik, dan tanggung jawab yang ketiga. Ini sekarang cyber security lagi rame. Cyber security, dan ini masuk ke situ. Dan sekali kerugian cyber security itu gede banget. Ya, lagi rame nih. Data protection officer segala macam. Contoh asuransi elektronik adalah yang ditawarkan untuk produk asuransi elektronik yang dirancang untuk perusahaan dan resiko yang terkait dengan peralatan elektronik. Ya, saya juga beli barang dari marketplace, Tokopedia, ya, Shopee dan sebagainya. Itu juga ada tuh kalau beli yang elektronik, saya minta tambahan lagi kalau barangnya jatuh, kacanya pecah. Dan yang menarik, Sony yang Anda pakai ini lensanya pernah jatuh, saya minta klaim 200.000. Ya, nah, perbaikannya di Sony Indonesia. Ya, kita pakai Sony yang 4K di sini. Menarik kan? Fitur utamanya apa sih? Perlindungan terhadap perusahaan fisik akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, cakupan kehilangan data yang sesuai akibat oleh perusahaan perangkat keras, dan jaminan tanggung jawab hukum jika perangkat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Tuh. Lalu ada lagi asuransi alat berat. Asuransi alat berat adalah jenis asuransi yang dirancang untuk melindungi alat berat dari berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Apa aja cakupan jaminannya? Perlindungan terhadap perusahaan fisik, perlindungan terhadap pencurian, perlindungan terhadap tanggung jawab hukum. Ya, kalau ada yang menuntut kita gara-gara alat berat kita nabrak orang, alat berat kita salah gali, jadi error, kan? Perlindungan untuk aksesori dan peralatan tambahan. Kalau kita masang-masang aksesoris di situ, ada mesin buat mantau, ada kamera, rusak kameranya, ya udah. Cakupan untuk transportasi. Kalau ternyata untuk ongkos ngirim alat berat dari Jakarta sampai ke pedalaman di Kalimantan, perlindungan terhadap kecelakaan selama operasional. Banyak ya. Contoh asuransi alat berat ya. Asuransi alat berat ini ada produk asuransi untuk alat berat yang digunakan dalam industri konstruksi dan pertambangan. Biasanya fitur utamanya perlindungan terhadap perusahaan fisik akibat kecelakaan, kebakaran, dan bencana alam. Cakupan untuk pencurian alat berat kalau barangnya dicuri. Perlindungan tambahan untuk aksesori dan peralatan terpasang pada alat berat. Lalu asuransi surat berharga dan uang. Ya, asuransi surat berharga dan uang itu ya jenis asuransi yang dirancang untuk melindungi resiko kehilangan atau kerugian yang terkait dengan uang tunai dan surat berharga seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian akibat resiko seperti pencurian, perampokan, kebakaran, atau bencana alam. Ya, ini nih berharga dan spasi uang. Tolong judulnya dibenerin yang sini.
Ya. Ya, contoh asurat apa cakupan apa cakupan jaminan dari asuransi surat berharga dan uang? Yang satu, perlindungan terhadap pencurian dan perampokan, perlindungan terhadap kerusakan, cakupan untuk penyimpanan di tempat aman, perlindungan dalam perjalanan, ya, batasan dan limit perlindungan, ya, lalu jaminan terhadap biaya penggantian. Ini ada sebuah cerita lucu nih tentang surat berharga dan uang. Ya. Itu ada perampokan di sebuah bank. Jadi rampok banknya. Serat, bongkar itu berangkas, ambil uang. Besoknya keluar dari koran. Bank XYZ dirampok, kerugian 40 miliar rupiah berupa emas dan emas yang disimpan di brankas dan uang rupiah simpanan di bank. Wah, ributlah tuh orang-orang, ya, udah banget 40 miliar. Ternyata berita itu dan TV itu ditonton oleh si perampok. Lalu perampoknya bilang, perasaan kita cuma dapat uang 10 miliar, kenapa itu jadi 40 miliar? Dibilang emasnya ada apa? Ada 200 kilo dalam bentuk 2 karung. Masa kita cuma dapat 10 kilo? Gimana ceritanya ini 200 kilo? Ya. Terus uang rupiahnya hilang segitu, gimana ceritanya itu? Ya. Oke lah, emasnya kita tahu, kita kan nggak jadi ngangkat emasnya. Kenapa? Karena berat. Kita mau cepet. Gimana cerita orang kita nggak angkat, kok karung yang emas-emas di sebelahnya, kenapa dibilang hilang? Uangnya juga kita nggak dapat segitu banyak. Ya kenapa 40 miliar? Aneh nih, gimana sih? Kenapa tuh ceritanya? Pas ditanya, itu di kantor bank ternyata bos, kenapa tulisnya 40 miliar? Tenang aja, uang yang ada 40 miliar. 10 miliar dibawa masuk penjahat, 30 miliar buat kita. Kita laporin aja 40 miliar. Kan nggak ada yang tahu. Kalau penjahatnya nanti ditangkap polisi, dia bilang cuma 10 miliar. Nggak mungkin, kata polisi masih uangnya, udah lupakan. Udah tenang aja. Data pembukaan bilang ada 40 miliar. Sekarang kita pikirin gimana nih ngumpetin uang sisanya. Ternyata penjahat perampok kalah penjahat berdasi. Ya nggak? Pinter-pinteran. Yang pusing siapa? Asuransi. Nah, ini contohnya nih, alias menawarkan produk asuransi uang yang memberikan perlindungan terhadap uang tunai, menyediakan perlindungan terhadap uang tunai, akibat pencurian, perampokan, atau bencana alam, cakupan untuk uang disimpan di lapas bisnis, dalam perjalanan atau di tempat lain. Tersedia berbagai limit dan premi sesuai dengan kebutuhan. Ya, menarik ya? Editor, tolong itu gambar bintang, gambar bulat-bulat, ya itu dibenerin tuh. Ini ada lagi asuransi uang, ya, surat berharga dan uang dari Sinarmas. Ya, sama juga fitur utamanya coba lihat. Ini surat berharga dari risiko kehilangan atau kerugian, ya, kerusakan akibat kebakaran, pencurian atau risiko lainnya. Cakupan untuk berbagai jenis surat berharga seperti obligasi, saham, dan sertifikat deposito. Jadi ada yang namanya kita minta safe deposit box, ya, kotak buat menyimpan barang berharga. Itu bank kan berangkasnya kuat, lalu ada satpam di depan, ya. So kita minta tolong dong sertifikat saya, obligasi saya, saham saya itu disimpan di bank aja biar aman. Kalau di rumah dicuri, sering banget kejadian kan orang dicuri sertifikatnya, ya. Itu ada kasus-kasus kayak gitu, ya. Itu pernah kasus artis tuh Nirina Zubir, kasusnya kayak gitu juga, ya. Sertifikat tanahnya dicuri lalu dibalik namakan, udah. Nah ini kasusnya nih. Dengan adanya asuransi ini kan bisa tercover. Dia dia juga bisa menyediakan perlindungan tambahan untuk surat berharga yang disimpan di bank atau di lembaga penyimpanan. Jadi kalau ada apa-apa aman. Ada lagi asuransi liabilitas atau tuntutan hukum. Asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi atas tuntutan hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Ya, kita ngerjain ternyata salah dituntut. Kita melakukan sesuatu ternyata nyakitin hati orang dituntut. Anak buah kita salah ketik lalu dibilang pencemaran nama baik dituntut.
Nah, untuk melindungi tuntutan-tuntutan itu, keluarlah asuransi liabilitas. Liability kalau bahasa Inggrisnya. Cakupannya apa? Tanggung jawab pada pihak ketiga, biaya pembelaan hukum kalau ke pengadilan, klaim kerusakan fisik, klaim kecederaan tubuh. Kalau tubuh ke orang, fisik itu ke bangunan, ke properti, ke semua yang ada fisiknya. Ya, jadi penampakan kayaknya nggak diklaim ya. Liabilitas lingkungan, ya. Kalau lingkungannya rusak, contohnya terkena limbah dari tempat kita, truk kita ditabrak, tabrakannya itu isinya limbah dan itu atau ternyata bahan kimia dan itu merusak alam. Ya, yang paling sering adalah tanker yang bocor, minyaknya berceceran itu di pantai sehingga banyak ikan-ikan mati dan itu dituntut suruh bersihin dan itu bersihnya malam banget. Ya, coba Anda bayangkan, punya Anda yang paling sering berceceran apa tuh sayuran Anda? Ya, siapa tahu itu ternyata limbah. Pikirkan. Ya, lalu tanggung jawab profesional. Ya, Anda secara profesional yang paling sering adalah kantor akuntan. Ternyata audit dia salah. Ya, ternyata bagian jasa penilai ternyata hasil penilaian dia salah. Itu gara-gara kamu salah nilai, kita udah kasih kredit, kita udah beli harga segini, gara-gara kamu tanggung jawab. Nah, asuransi liabilitas mengganti itu. Ya, contohnya nih sebuah produk yang namanya General Liability Insurance yang memberikan perlindungan terhadap risiko tanggung jawab hukum. Fitur utamanya menanggung biaya ganti rugi dan biaya hukum jika terjadi tuntutan di pihak ketiga akibat cedera atau kerusakan properti. Perlindungan terhadap klaim yang muncul selama aktivitas bisnis atau operasional dan cakupan yang luas untuk berbagai risiko di berbagai sektor usaha. Dan beda sektor, beda premi. Ya, menarik ya? Yang terakhir, semoga yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, pengobatan kacamata, melahirkan, sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis. Biasanya ada individual, ada grup. Kalau grup itu berarti perusahaan. Jadi kalau bilang grup insurance, asuransi kesehatan untuk satu perusahaan atau satu organisasi. Kayak LSM gitu ya, NGO, kadang-kadang pakai itu juga. Apa aja jaminan utamanya? Rawat inapnya, pemakaian kamar kalau opnam, boleh kamar VIP. BPJS nggak ada yang VIP, dia maksimal kelas 1. Ya, apalagi eksekutif yang di atas itu ada. Pelayanan tambahan di rumah sakit, ya. Iya Pak, kita mau nambah tempat tidur buat yang jaga. Iya Pak, kita mau ada buah. Iya Pak, kita mau ditambahin ini itu. Ya, fasilitas itu. Biaya operasi, itu operasi mahal. Biaya kunjungan pemeriksaan dokter, biaya pelaksanaan diagnosa, biaya P3K, ya, biaya rawat jalan, banyak. Ya. Nah, contohnya nih dari asuransi, aliansia health insurance, ya, kesehatan, asuransi kesehatan, ya, sama ini, ya, manfaat utamanya apa aja? Rawat inap dengan kamar perawatan bervariasi, pelindungan untuk rawat jalan, termasuk pemeriksaan laboratorium dan konsultasi dokter, biasanya untuk berapa bulan, 3 bulan. Manfaat tambahan untuk penyakit kritis 21 atau 27 tergantung ininya dari jantung, darah tinggi, ginjal, paru-paru, apalagi GERD, ya, mata, semua kanker, ini macam-macam. Manfaat tambahannya itu penting banget kalau tua. Dan jaringan rumah sakit yang luas. Ya, jadi bisa berobat kemana aja, nggak usah bayar, cuma kasih kartu berobat. Ya, nah, apa kesimpulannya kita? Apa sih tujuannya Anda dipaksa belajar begitu banyak produk asuransi? Biar Anda ngerti. Bahwa ternyata dalam ngurus bisnis itu resiko kadang-kadang biar aman kita lempar aja keluar. Dan itu akan jadi masuk ke biaya operasional kantor. Dan itu akan masuk ke harga yang kita jual ke konsumen kita. Jadi di era zaman sekarang, ketimbang Anda pusing kalau ntar kejadian, maka resikonya kita oper aja ke pihak luar yang jagoan, yaitu asuransi. Dengan begitu, memang biaya kita lebih mahal kesannya, tapi resiko kita jadi lebih rendah. Dan inilah manajemen bisnis modern. Produk asuransi, produk yang menghasilkan dan menjanjikan bagi karir. Kalau Anda ngerti, ya.
kebanyakan tidak mengajarkan sampai sedetail ini, makanya kami paksa Anda belajar biar Anda tahu peluang bisnisnya lumayan. Bisa jadi Anda berkeputusan habis ini gue mau kerja deh di perusahaan asuransi ada jiwa dan kerugian. Mungkin Anda nggak nyaman kalau jiwa karena jualan ke saudara ke teman. Maka kerja di perusahaan asuransi yang kerugian. Itu jualannya ke perusahaan dan perusahaan butuh solusi ini. Ya, dan sebagian besar kontrak proyek itu butuh solusi ini. Oke? Jadi memang banyak sekali jenis yang dapat dikelompokkan berdasarkan dana, tujuan operasional jenisnya, dan ada 16 tipe berbeda yang digunakan oleh masyarakat dalam hidup dan kerja serta bisnis yang dikelola. Oke, cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk editor, videonya bisa dipecah jadi 2 ya, karena kalau kelamaan jadi 2 video aja. Ada part 1, part 2. Ini kelompokan kurang K nih. Capek. Udah 8:87 ya. Masih ada setengah lagi dari perjalanan. Semoga masih kuat. Semoga aman. Di daftar pusaka ditampilkan aja di layar, tapi nggak usah dibacain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita udah belajar tentang konsep dasar produk asuransi. Kita udah kenal jenis-jenis produk asuransi baik jiwa maupun kerugian. Sekarang kita lihat ya pengertian polis asuransi, jenis polis serta manfaat dan asuransi. Ya, kalau tadi yang besarannya, sekarang kita lihat detailnya. Yuk, kita masuk ke bagian itu. Ya, menarik sekali. Polis asuransi apa sih? Kita udah bahas itu kemarin di video sebelumnya. Polis asuransi adalah dokumen resmi yang merupakan perjanjian antara pemegang polis tertanggung dan perusahaan asuransi. Dalam polis ini, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan perlindungan atau ganti rugi yang dihadapi oleh tertanggung dengan imbalan pembayaran premi secara berkala. Itu oleh E-nya hapus ya, yang di layar tuh teksnya, males saya. Nah, pihak yang terlibat dalam polis siapa saja? Pemegang polis atau policy holder dan tertanggung atau insured. Ini nanti tolong tuh polisnya geser ke kiri dikit atau logonya kita nggak boleh ketutup. Itu logonya kampus sudah setengah ketutup. Kalau bisa yang cuing-cuing di pinggir itu pindah ke kiri. Ya, biar nggak nutupin logo dan tulisan polis juga nggak nutupin logo. Lanjut. Pemegang polis adalah individu atau entitas yang membeli dan memiliki polis asuransi. Mereka wajib membayar premi asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam polis. Pemegang polis juga memiliki hak untuk mengubah ketentuan dalam polis, seperti menambah atau mengurangi manfaat dan menjadi pihak yang mengajukan klaim asuransi. Tertanggung atau insured adalah individu atau entitas yang dilindungi oleh polis asuransi. Seringkali pemegang polis dan tertanggung adalah orang yang sama, seperti dalam asuransi kesehatan atau dalam asuransi jiwa pribadi. Tertanggung bisa juga berbeda dari pemegang polis. Misalnya dalam asuransi jiwa, pemegang polis mungkin adalah orang tuanya, sementara tertanggung adalah anaknya. Karena ada kepentingan orang tua tertanggung, maka boleh. Jadi tertanggung bisa macam-macam. Saya mau ngomong sedikit ya tentang asuransi jiwa. Seorang bapak punya duit cukup banyak dan ditanya apa yang menurut cukup banyak. Saya pengen setiap anak saya punya satu orang satu rumah itu 1 miliar. Jadi saya harus punya 4 miliar buat 4 anak. Takutnya pas aku belum cukup uangnya, belum cukup tanahnya, aku udah meninggal gimana ya? Pak, kata teman saya, ngapain ya Pak? Bapak beli 4 asuransi, kalau Bapak meninggal maka keluar tuh. Asuransi yang pertama buat anak nomor 1, asuransi kedua buat anak nomor 2, asuransi ketiga buat anak nomor 3, asuransi keempat buat anak nomor 4.
Lalu Bapak bayar tuh preminya dan minta yang single premium atau premi sekali bayar. Agak gede di depan tapi ya udah. Misalkan preminya harganya 50 juta. Bapak keluar duit 200 juta. Oh, 50 juta? Gede amat buat bayar asuransi. Ah, begitu Bapak meninggal karena usia tua atau sakit atau apapun, detik Bapak meninggal, maka keluar uang 1 miliar. Kalau Bapak nabung 4 miliar buat 4 anak, lebih baik mana? Bapak nabung 4 miliar atau Bapak punya 200 juta, Bapak keluarin, lalu sisanya uangnya 3 miliar 800 Bapak pakai buat jalan-jalan, buat sesuatu hidup Bapak. Buat Bapak beribadah. Iya juga ya. Itulah dia. Tertanggung bisa beragam. Yang penting kita dapat. Inilah cara-cara orang modern untuk mensiasati warisan. Menarik ya? Nah, pihak yang terlibat dalam polis selanjutnya adalah perusahaan asuransi atau insurer. Ini adalah pihak yang menyediakan perlindungan asuransi dan bertanggung jawab untuk membayar klaim jika risiko yang diasuransikan terjadi. Perusahaan asuransi mengeluarkan polis, mengatur premi, memastikan bahwa bertanggung mendapat manfaat yang dijanjikan oleh polis jika terjadi peristiwa yang menjamin. Ada yang meninggal, keluar klaimnya, ada yang tabrakan, keluar klaimnya, gitu. Penerima manfaat atau beneficiary itu adalah orang yang ditulis namanya tuh oleh tertanggung. Individu atau entitas yang menerima pembayaran klaim jika resiko yang ditanggung ya terjadi, terutama dalam polis asuransi jiwa. Ya. Editor, jika resiko yang ditanggung terjadi, kata terjadinya hilang, tolong tambahin di PPT. Lanjut. Misalnya, dalam asuransi jiwa, jika tertanggung meninggal dunia, penerima manfaat akan menerima uang pertanggungan dalam polis. Pemegang polis memiliki hak untuk menunjuk dan mengubah penerima manfaat. Misalkan saya udah ngasih manfaat kepada anak saya nomor 1, lalu anak nomor 1 ini nyebelin. Ah, ganti aja deh kalau gitu, kamu nggak dapat, pindah ke nomor 2. Boleh. Ya, selama saya masih hidup masih bisa ganti. Seru kan teman-teman? Nah, ya. Lalu pihak lain yang terlibat dalam polis, agen asuransi. Apa tuh agen asuransi? Perwakilan dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menjual produk asuransi kepada calon nasabah. Mereka memberikan informasi, membantu memilih produk yang sesuai, dan mengelola proses administrasi. Agen bekerja untuk satu atau beberapa perusahaan asuransi. Maksudnya apa? Asuransi jiwanya A, asuransi kerugiannya B. Tapi nggak boleh kalau agen itu asuransi jiwanya 2, nggak boleh. Ya. Lain halnya dengan broker asuransi. Pihak independen yang bertindak sebagai perantara antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Mereka bekerja atas nama pemegang polis untuk mencari produk asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Jadi kalau ada perusahaan bilang ini, tolong cariin saya asuransi dong untuk A, B, C, D, maka broker akan nyari tuh perusahaan asuransi mana aja yang menyediakan jasa itu. Yang A, yang B, yang C, dia keliling, dia cari, lalu ditawarin harga semua berapa, lalu dia bilang, saya minta fee sekian persen Pak, karena saya nyari yang terbaik. Kenapa broker harganya lebih murah? Karena dia belinya banyak, kalau bahasa kerennya dia grosir. Semua klien-klien dia nyari asuransi lewat dia, jadi setahun saya beli ke Anda bisa 10 miliar. Kalau cuma satuan mahal, tapi kalau sekali gelondongan 10 miliar kan dapat diskon gede. Nah itu. Kalau agen asuransi individual, kalau broker itu perusahaan. Bedanya di situ ya teman-teman. Oke? Lalu ada reasuradur atau reinsurer. Ya, reinsurer, ya, reinsurer itu adalah perusahaan yang menyediakan asuransi kepada perusahaan asuransi. Nah, jadi asuransi kita diasuransiin lagi. Tujuannya apa? Keroyokan. Reasuradur mereka membantu perusahaan asuransi untuk berbagai risiko dalam menjamin kasus atau case atau klien yang nilainya sangat besar atau berisiko tinggi. Ketika perusahaan asuransi mengeluarkan polis yang mencakup risiko yang sangat besar, biasanya dilakukan reasuransi, disingkat reas, untuk membagi sebagian risiko tersebut dengan perusahaan reasuransi. Jadi contohnya gini, ya, saya ngasuransiin pembangunan gedung pusat Bank Mandiri. Wow, itu kan gede, tinggi, mahal itu. Biayanya berapa itu?
Kalau ada apa-apa pembangunan konstruksinya, kalau ada tuntutan bisa kena misalkan 500 miliar. Aduh, 500 miliar kalau nanti belum terjadi 500 miliar saya nggak punya duit buat bayarnya. Udah, saya cari aja deh asuransi. Ya, saya mau cover ini. Kalau nanti kejadian kamu cover 50% ya. Oh boleh. Preminya sekian ya. Oh setuju. Kenapa premi reassurasi lebih murah? Yang pertama adalah dia nggak perlu biaya penjualan. Dia nggak perlu bayar penjualan, administrasi. Dia cuma belakangnya. Ya prosesnya juga cepat. Dan yang kedua underwriting-nya udah ada. Apa itu underwriting? Penilai gitu ya yang underwriter itu kredit analis lah kalau di kredit. Dia yang menilai, dia nentuin, lalu dikasih harga. Nah ini yang menarik. Ya. Selanjutnya adalah penilai atau adjuster. Nah, penilai atau adjuster adalah pihak yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi untuk menyelidiki klaim dan menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayar. Jadi kalau sudah terjadi klaim, nanti penilai atau adjuster yang adjust atau menyesuaikan, itu akan nilai benar nggak. Dia akan memeriksa apakah klaim yang diajukan sesuai dengan kondisi polis. Dan kalau sudah sesuai, nilai besar kerugiannya berapa dan yang harus saya bayar berapa. Adjuster ini yang kita perlu baik-baik ini, kalau nggak cair duitnya. Lalu ada aktuaria atau aktuaris, ya. Aktuaris adalah ahli matematika dan statistik yang bekerja untuk perusahaan asuransi dalam menilai risiko dan menentukan premi. Biasanya jurusan MIPA gitu ya, aktuaria atau akademi ilmu statistik. Dia akan melihat tuh pakai data. Wah, orang Indonesia umur sekian tahun kemungkinan kena penyakit diabetes sekian, kena serangan jantung sekian. Ya, kalau ternyata jumlahnya berapa? 0,05%. Berarti premi kita preminya 0,05%. Kira-kira 10 tahun lagi akan berapa? 20 tahun lagi akan berapa? Dia akan bikin model resikonya, dia akan ngecek, lalu dia bikin hitung-hitungan. Dari situ dia bikin potensi klaim yang akan terjadi untuk premi murni. Ya, dari dasar hitungan itulah kalau bahasa kerennya harga modal, barang modalnya asuransi itu aktuaris yang bikin. Dia bikin tuh masa depan. Dari situlah ditetapkan preminya. Itu apa? Premi murni dari aktuaris ditambah dengan keuntungan, ya ditambah dengan biaya-biaya, biaya penjualan, biaya servis, jasa, sewa gedung dan segala macam. Dasarnya ya aktuaria. Orang aktuaris ini diwajibkan harus ada dan tersertifikasi di setiap perusahaan asuransi. Ya, jadi kalau Anda pinter, hitungnya jago, ambil itu. Alhamdulillahnya, aktuaris pelan-pelan sekarang mau digantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Nah, ganti manusia. Lanjutnya ada underwriter. Underwriter kalau di kartu kredit atau di pinjaman itu namanya kredit analis. Kerjaan dia adalah menganalisa dari setiap aplikasi yang masuk untuk mengajukan asuransi. Jadi underwriter adalah individu atau tim yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menilai resiko calon tertanggung sebelum perusahaan asuransi mengeluarkan polis. Ya, mereka akan nelpon, mereka akan melakukan checking, mereka akan searching semuanya ke data. Mereka akan buat yang namanya profil resiko. Dia nilai itu profil resiko berdasarkan informasi yang diberikan. Kalau misalnya individu, kondisi kesehatan, usia, riwayat medis untuk asuransi jiwa ya, atau nilai properti untuk asuransi properti. Lokasinya, resiko daerah itu, resiko gempa, resiko kebakaran, tergantung preminya. Lalu dia bilang, oke, ini orang kayaknya benar nih, kita ambil. Kita ambil. Bayangin ya teman-teman, kalau ternyata preminya itu 0,5%, ya, atau 0,5/100, berarti, ya, itu kali 2 kan 0,5 kali 2 kan 1. Berarti kalau ternyata ada satu klaim, dia harus dapat 200 premi lagi buat nutupin kerugian satu klaim. Kan nyengir kalau ternyata customer-nya cuma ada 50. Begitu dapat 50, apes ada satu yang klaim. Udah rugi itu perusahaan asuransi. Apa? Ya kan dia butuh 200 buat nutupin kerugian. Karena 0,5%. Kalau belum sampai 200 dia belum balik modal. Ini baru 50 udah kena satu klaim. Bah!
Mau nyari customer lain lagi nggak ada. Kenapa nasabah lain nggak ada? Emang kan produknya sedikit. Yang mau ambil sedikit. Nah, itu resikonya. Yang ukur itu, yang nilai itu underwriter. Dasar penilaian data dari aktuaria. Ini orang-orang pinter yang di asuransi ya dua ini. Menarik ya? Nah, ini jenis polis asuransi umum, nggak usah dibahas lah, ini dibahas. Ada bahas sedikit. Nah, kita ingat ya apa aja polis asuransi umum, tadi kita udah bahas 16 biji contohnya ya di video sebelumnya. Ya, ini ada 16 biji. Kalau penasaran nonton video sebelumnya. Oke? Ini tampilannya kalau dibenerin ya editor. Ya, tapi nomor 5, lalu nomor 9 itu ada di sebelah kanan. Yang baca keduanya. Lalu fontnya digedein. Bacanya gimana? Nah, kita bahas sekarang beragam perusahaan penyedia polis asuransi umum. Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Ada asuransi Astra, ya, ada asuransi Sinarmas. Ya, jadi kalau Anda udah belajar ilmu di produk ini, lalu Anda mau ngelamar kerja, Anda di interview Anda udah bisa cerita tanya, Anda udah ngerti. Ya, lalu ada asuransi Jasindo, Aksa Mandiri, asuransi Adira. No space.